Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Gridita Ferdana dengan NIM 11819024 dari kelas Metodologi Penelitian RC akan menjelaskan tentang rencana penelitian tugas akhir yang akan saya ambil dengan judul Analisis Efektivitas Distribusi Produk. Adapun outline dari apa yang saya sampaikan pada hari ini adalah yang pertama latar belakang, kedua urgensi penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan penelitian, kemudian kerangka dari penelitian, data yang digunakan, pengumpulan data, analisis data, dan interpretasi hasil. Kemudian kita mulai dari latar belakang. Indonesia merupakan negara kepulauan, membutuhkan sistem logistik yang terintegrasi. Hal ini diungkapkan oleh Mulyadi. Kemudian sistem logistik ini perlu dilakukan pengembangan secara berkala menggunakan konsep SCM, yang merupakan konsep untuk meningkatkan produktivitas perusahaan dalam rantai suplai melalui optimasi waktu, lokasi, dan aliran kuantitas bahan. Kemudian SCM ini merupakan sebuah sistem yang mengelola rantai suplai secara lengkap, mulai dari bagian hulu hingga hilir secara tepat jumlah, waktu, dan tepat pada tujuan. Keunggulan SCM bagi perusahaan untuk mengatur aliran barang atau produk dalam mata rantai dengan mengimplementasikan kegiatan produksi dan distribusi dari suatu perusahaan sehingga dapat bekerja sama untuk memenuhi tuntutan dan kemauan dari pelanggan. Persaingan bisnis semakin kompleks dan dinamis sehingga menuntut perusahaan untuk menerapkan strategi yang kuat dan tepat guna mengarahkan jalannya perusahaan ke tujuan jangka panjang yang ingin dicapai. Selain dari landasan strategi yang tepat, perusahaan kerap memperhatikan juga proses pendistribusian yang tepat, karena distribusi dapat mempengaruhi biaya dari supply chain dan kebutuhan dari konsumen. Kemudian untuk urgensi penelitian. Penelitian ini lebih ke arah kepada metode bullwhip effect, di mana bullwhip effect ini dapat mendistorsi informasi permintaan dari rantai bawah atau end customer ke rantai di atasnya. Ini disebabkan oleh peramalan produksi, pengendalian persediaan, dan penjadwalan produksi terhadap data penjualan dari sektor hilir. Metode ini dapat digunakan untuk menstabilkan rantai suplai dari hulu dan hilir, mencegah terjadinya pembengkakan inventory, dan dapat meningkatkan target penjualan dan pendapatan. Kemudian untuk rumusan masalah, yang pertama adalah bagaimana perhitungan bullwhip effect untuk mengoptimalisasi supply chain pada perusahaan EKZ, kemudian apa saja yang menjadi penyebab terjadinya bullwhip effect, kemudian bagaimana cara mengurangi masalah dari bullwhip effect. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui analisa dari perhitungan bullwhip effect pada perusahaan EKZ, kemudian mengetahui penyebab terjadinya bullwhip effect pada saluran distribusi yang diteliti, kemudian menentukan cara yang dilakukan untuk mengatasi masalah pada bullwhip effect. Selanjutnya adalah manfaat dari penelitian. Yang pertama adalah mengoptimalkan efektivitas dari supply chain sehingga dapat terrealisasi dengan tepat dan waktu yang tepat. Yang kedua adalah memperoleh pendekatan supply chain yang tepat dan dapat diimplementasikan ke dalam proses distribusi yang diteliti. Kemudian, pertimbangan pemangku kepentingan untuk perbaikan kelancaran proses produksi dan pengiriman barang atau produk. Selanjutnya adalah batasan penelitian. Penelitian ini dilakukan pada sistem distribusi, kemudian jaringan logistik yang diteliti antara distributor dan retailer, kemudian penelitian tidak menghitung peramalan proses produksi, dan penelitian ini menggunakan data permintaan dan penjualan. Untuk kerangka penelitian ini adalah yang pertama, memulai, kemudian studi pendahuluan, kemudian identifikasi permasalahan, kemudian pengumpulan data, pengolahan data, analisis dan pembahasan, kesimpulan dan saran, kemudian selesai. Untuk data yang digunakan, ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Di mana data primer ini merupakan observasi langsung atau pengamatan langsung ke perusahaan. Yang kedua adalah interview atau mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber. Kemudian data yang kedua adalah data sekunder, yaitu yang pertama didapatkan dari data internal perusahaan seperti struktur organisasi perusahaan, kemudian jumlah retailer, kemudian sistem distribusi produk yang keluar masuk dari perusahaan. Untuk yang kedua adalah pengumpulan data.
Pengumpulan data ini didapatkan yang pertama survei lapangan. Ini merupakan survei langsung ke dalam perusahaan mengenai sistem supply chain, sehingga didapatkan data tentang jumlah permintaan, dan produk di setiap data dari permintaan itu. Kemudian melakukan studi literatur, di mana mengkaji literatur terkait topik supply chain dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, dan sumber-sumber lainnya seperti itu. Kemudian analisa data. Hasil dari pokok pembahasan yang adalah analisa permintaan konsumen. Untuk perhitungan bullwhip effect ini diambil dari data permintaan dari beberapa retailer, kemudian data tersebut untuk mengetahui apa yang terjadi antara kapasitas dengan permintaan sehingga dapat mengevaluasi rantai distribusinya. Model ini diimplementasikan untuk mengukur peningkatan variabilitas di setiap produk sehingga perhitungan berfokus pada pengukuran pada variabilitas dari retailer, distributor, dan sub-distributor. Bisa diperoleh hitungan dari efek sehingga didapat dari nilai variabilitas yang diperoleh untuk beberapa produk yang diteliti. Hasil perhitungannya, bullwhip effect ini juga dapat diketahui dari sektor produk mana saja yang terdapat distorsi informasi antara rantai supply, yaitu distributor, sehingga dapat diketahui penyebab dari hasil yang diperoleh. Untuk interpretasi hasilnya, hasil akhir pada penelitian adalah bagaimana menerapkan supply chain yang terutama pada proses pendistribusian produk ke konsumen atau dalam kasus ini adalah distributor ke retailer. Banyak sekali fenomena terjadi pada perusahaan-perusahaan lain. Hal ini disebabkan oleh perbedaan permintaan atau distorsi informasi dari rantai bawah yang akibatnya terdapat variabilitas yang lebih besar dari data permintaan sesungguhnya. Jika dibiarkan, maka informasi yang terdistorsi mengakibatkan kemungkinan yang besar, seperti yang berlebihan, pengadaan barang, layanan pelanggan yang kurang baik, dan pendapatan yang terbuang, dan transportasi yang tidak efektif. Sehingga, dengan terjadinya bullwhip effect pada perusahaan diteliti, ini menjadi bahan diskusi terhadap stakeholder terkait guna mengurangi fenomena dari bullwhip effect tersebut. Sekian dari apa yang saya sampaikan terkait rencana penelitian tugas akhir saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kurang berkenan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.